sebenarnya orang-orang pemerintah itu, baik itu politisi maupun apalagi birokrasi, itu menganggap sebenarnya mereka berlindung di balik kata-kata legalistik itu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita bicara korupsi atau kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh apa istilahnya, katakanlah mismanagement atau ada dua, saya kasih contoh tadi ya. Satu, perjalanan dinas yang di markup, kedua lakip, ya kan? Lakip itu tadi saya lupa jelaskan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Itu wajib dibuat setiap tahun oleh semua instansi pemerintah di pusat sampai ke daerah. Nah, yang pada dasarnya hanya menghabiskan uang negara untuk hasil. Yang satu memang tidak emang ada unsur kebohongan di situ. Yang satu ada juga unsur ngarangnya, tetapi juga karena peraturan menuntut seperti itu. Nah, kok bisa sih hal yang semacam itu dianggap biasa-biasa saja gitu ya? Padahal kalau dihitung tadi keuangan negara yang dirugikan juga tidak sedikit kan gitu ya. Nah, di sini pentingnya kita memahami, melihat perspektif manajemen publik dari sisi manajemen publik. Apa sih itu manajemen publik gitu ya? Manajemen publik ini adalah paradigma baru di dalam ilmu administrasi negara. Jadi kalau saya kebetulan sarjana administrasi negara. Administrasi negara itu paradigma lama. Nah, ilmu ini yang baru disebutnya manajemen publik. Sebelumnya peralihannya itu disebut New Public Management. Nah, apa perbedaannya dengan paradigma lama? Banyak cara untuk menjelaskan itu. Beda ahli, beda cara menjelaskannya. Tetapi saya mau menjelaskan secara singkat. Ya, mungkin beberapa poin saja ya dulu gitu. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Yang paling utama adalah administrasi negara itu dianggap sebagai sebuah cabang ilmu yang berbeda dengan manajemen. Jadi manajemen itu dikatakan untuk swasta, administrasi itu untuk pemerintah, untuk organisasi pemerintah. Nah, ini kita bisa bicara teori banyak di situ. Nah, kita mungkin skip aja bicara itu. Tetapi jadi kenapa berbeda? Karena katanya administrasi itu punya teknik-teknik yang berbeda dengan swasta. Kalau saya punya keyakinan tidak, sama saja sebenarnya. Ya, kalau administrasi negara itu melihat pendekatannya legalistik. Jadi pendekatannya sangat legalistik. Legalistik itu maksudnya semua aturan yang benar, semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan maksudnya, maka itu berarti benar. Walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau di swasta yang lebih dekat dengan istilah, makanya dipakai istilah public management. Jadi ada yang mengartikan public management itu very close to private management. Ya, very close. Ya kalau saya bilang ya sama aja, manajemen pemerintah, manajemen itu sama aja gitu ya. Jadi di swasta kan juga ada aturan. Jadi kalau umpamanya kita membuat kalau umpamanya kita masuk ke organisasi swasta dapat pelayanan,
Kan mereka juga ada aturan-aturannya itu yang disebut dengan SOP. Jadi ada SOP-nya, ya SOP itu aturan. Ya kan? Kalau di pemerintah juga ada aturan pada dasarnya. Tetapi di swasta mereka dalam perkembangan terbaru itu lebih menekankan pada, lebih fokus bukan pada peraturannya, tetapi fokusnya pada pelanggan. Nah, itu yang disebut dengan public focus, lawan dari legalistik itu. Itu menurut literatur public management. Tapi saya agak tidak setuju dengan perlawanan itu, lawan dari public focus atau customer focus dilawankan dengan legalistik. Kenapa? Karena istilah legalistik itu memberikan kesan bahwa kesan yang baik gitu ya. Kan sesuai dengan aturan yang berlaku kan legalistik itu. Jadi ketika seorang birokrat melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka berarti dia seorang birokrat yang baik. Gitu kan? Kalau di swasta, seorang yang tidak memberikan perlakuan yang benar terhadap pelanggan, itu bukan seorang pegawai yang baik. Jadi dia harus fokusnya pada pelanggan, bukan pada peraturan. Kalau ini fokusnya pada peraturan. Padahal peraturan itu siapa yang buat? Ya birokrat itu sendiri yang buat. Ya emang ada prosedur-prosedurnya bikin peraturan. Di swasta juga begitu, tidak semua orang bisa bikin peraturan. Tetapi ketika customer meminta yang berbeda, maka peraturan itu disampaikan, ini harus dirubah ini gitu. Di mekanisme ini tidak berlaku di organisasi pemerintah. Kenapa? Karena legalistik itu dijadikan doktrin di dalam ilmu administrasi negara. Dianggap itu sebagai sebuah doktrin. Jadi doktrin artinya ya memang seharusnya begitu gitu. Padahal ya tidak juga. Nah, kalau di swasta dia tidak menyebut lawan dari customer focus itu legalistik. Lawannya adalah production oriented. Nah, cerita tentang production oriented ini, jadi ini konsep mutu sebenarnya. Ya, konsep mutu. Dulu, kita bicara mobil ya, industri mobil. Ketika dulu industri mobil itu dikuasai oleh Ford, perusahaan Amerika. Zaman itu, sampai tahun 60-an, yang namanya mobil, itu pasti besar, Ford itu warnanya hitam dan boros. Mulailah masuk industri mobil Jepang ke Amerika, bikinnya warna-warni, ada yang besar, ada yang kecil, dan irit. Kemudian pegawai Ford mulai cemas, wah ini berbahaya ini, laporlah kepada Ford. Ini kita harus merubah diri juga karena Toyota waktu itu masuk, atau perusahaan-perusahaan Jepang, otomotif Jepang masuk dengan warna-warni kecil, ada yang besar, ada yang kecil, sesuai dengan kebutuhan customer, kemudian irit. Kata Ford begini, saking angkuhnya. Dia bilang, yo di Ford juga begitu. Semua orang bisa memilih warna apa saja, asal hitam. Gitu kan? Itu saking angkuhnya. Nah, kemudian keangkuhan itu dihukum oleh pasar. Pasar Ford diambil alih oleh Toyota, oleh otomotif Jepang lainnya, sehingga yang tadinya dia menguasai pasar dunia, bahkan di negaranya sendiri, itu mereka kalah oleh industri otomotif Jepang. Ya. Itu cerita klasik di dalam yang disebut dengan customer focus ini. Nah, di pemerintah sebenarnya sama. Saya menyebutnya birokratik oriented. Jadi kalau legalistik itu kayaknya ada kesucian loh gitu di situ. Sebenarnya orang-orang pemerintah itu, baik itu politisi maupun apalagi birokrasi, itu menganggap
sebenarnya mereka berlindung di balik kata-kata legalistik itu. Saya katakan begitu. Berlindung mereka. Oh ya, menurut aturannya memang begitu. Gitu. Saya ambil contoh, saya pernah mengalami begini. Saya waktu itu pernah kehilangan, bukan karena saya lama di luar negeri, lupa, tidak bisa bayar handphone. Kemudian handphone saya nomornya jadi tidak bisa dipakai dan tidak bisa di recover lagi, sehingga saya M-banking saya semuanya harus dirubah. Saya punya dua ini, satu di BUMN BNI, kemudian satu lagi di swasta, tidak usah saya sebutkan namanya, tapi kalau BNI boleh dong, karena kan itu kan milik publik ya. Nah, saya datang ke BNI, kemudian minta, kebetulan buku tabungan saya hilang. Saya hanya punya ATM dan KTP. Begitu saya datang ke sana, oh nggak bisa Pak. Ya, peraturannya, kenapa nggak bisa? Kan Anda bisa cek, saya punya ATM, punya nomornya, punya KTP, Anda bisa cek dong. Oh nggak bisa Pak, begitu peraturannya. Terus si customer service-nya bilang, kalau saya proses ini Bapak, nanti saya diaudit, saya yang kena. Jadi dia sebenarnya, dia tidak memikirkan tentang kepentingan customer, saya sebagai customer. Dia memikirkan dirinya sendiri supaya aman di mata audit. Itu yang disebut dengan production oriented. Kemudian saya, oke, saya pergi hari begini masih seperti itu. Akhirnya saya pergi ke bank swasta. Di situ saya dimulai dari mobil saya masuk di gerbang, sampai saya turun mobil, sampai masuk ke dalam, semuanya memberi hormat dengan cara yang khas. Kemudian seorang security ketika saya masuk menanyakan apa kepentingan saya, begitu saya ceritakan, oh Pak, Bapak saya masukkan, dia pencet tombol untuk antrian, kemudian Bapak mungkin bisa pakai mesin ini, kita coba dulu, kalau umpamanya bisa, Bapak tidak perlu antri nanti, bisa langsung pulang. Dicoba ternyata tidak berhasil, kemudian saya terpaksa antri, begitu saya duduk, sudah ada lagi customer service yang keliling, menanyakan kepentingan saya, kemudian ada proses yang bisa dilakukan dahulu sebelum ke meja customer service, dilakukan proses. Kemudian begitu masuk ke customer service, jadi prosesnya lebih cepat. Dalam hitungan menit, saya punya punya M-banking saya yang baru jalan. Nah, itu yang disebut dengan customer focus. Nah, sebenarnya pemerintah juga bisa saja melakukan hal-hal yang semacam itu. Ya mungkin prosesnya agak panjang untuk hal-hal yang juga lebih butuh keputusan yang rumit. Tetapi contoh untuk mengurusi hal-hal yang administratif, pelayanan administratif, seharusnya bisa dong. Kayak tadi itu kan di BNI seharusnya bisa dong, kenapa nggak bisa? Gitu kan. Nah, itu bedanya antara organisasi publik dengan organisasi swasta. Kenapa? Karena sebetulnya di situ mentality yang dibangun. Kenapa mentality itu terbangun? Ada budaya yang diakibatkan oleh doktrin itu tadi. Doktrinnya adalah legalistik. Kamu harus ikut aturan. Sementara doktrin di swasta, kamu harus memperhatikan apa kepentingan customer. Begitu tidak sesuai aturan kita, harus cepat lapor ke atas. Sehingga kita bisa membuat aturan yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, implikasinya banyak itu. Implikasinya di manajemen swasta itu dia melakukan tidak sederhana itu. Dia membuat training-training sehingga orang-orang yang berhubungan langsung dengan customer itu mempunyai suatu kemampuan, kecakapan yang memungkinkan dia, satu itu ya, memungkinkan dia memahami apa perubahan-perubahan keinginan dari customer. Kemudian punya keberanian menyampaikan kepada atasannya, ya kan? Dan juga mempunyai sistem yang dibuat sedemikian rupa sehingga mereka bisa melakukan perubahan-perubahan aturan internal ketika kebutuhan dan keinginan pelanggan itu
berbeda, berubah gitu kan. Jadi dinamika customer itu diikuti. Nah, sementara pada biro production oriented atau birokratik oriented, ya dia nggak mau, dia udah nyaman. Sebenarnya itu sih kenyamanan mereka aja, tetapi berlindung di balik kata-kata legalistik. Nah, itu diantaranya. Ya tadi itu, kan secara legal, aturan-aturan tentang SPJ atau surat perjalanan dinas, bayaran semua kan sesuai aturan. Udah aman dia kan, tidak akan terkena secara hukum. Kemudian walaupun di situ publik dirugikan, yang seharusnya uang publik itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan publik yang lain, kemudian tidak bisa kita gunakan, gitu kan? Masuk ke kantong-kantong pribadi ASN. Begitu juga tadi, apa gunanya tadi itu lakib? Apa hubungannya dengan kepentingan publik? Nggak ada. Itu hanya sebuah kepentingan yang mengamankan ASN, bahwa untuk menunjukkan, saya sudah kerja dengan baik. Itu aja. Seharusnya laporan-laporan atau sistem pelaporan itu yang bukan untuk menunjukkan bahwa dia mengerjakan pekerjaan dengan baik saja, tetapi untuk kontrol. Jadi supaya kontrol itu artinya dia jadi mengetahui ada masalah, kemudian masalah itu diatasi. Bukan untuk menunjukkan, oh gue hebat nih, gitu, bukan begitu. Nah, ini masalahnya dengan pemerintah. Seringkali pemerintah itu hanya ingin menunjukkan kehebatan-kehebatannya, kebenaran-kebenarannya, walaupun sebenarnya ya tidak benar. Gitu. Nah, itu satu, ya kan. Kemudian yang kedua, manajemen kinerja. Sejak reformasi birokrasi digulirkan, jadi salah satu ciri reformasi birokrasi itu secara konsepsional adalah diberlakukannya manajemen kinerja atau manajemen berbasis kinerja seperti di swasta. Tapi kemudian manajemen berbasis kinerja ini berhadapan dengan lawan dari prinsip atau doktrin lain dari administrasi negara. Apa itu? Yaitu bahwa kinerja pekerjaan pemerintah itu tidak bisa diukur atau sulit diukur. Karena itu mereka menganggap ketika kinerja itu tidak bisa tidak dibuatkan ukuran-ukuran yang jelas, itu lumrah saja, gitu loh. Lumrah-lumrah saja. Padahal ya sekarang ini teknologi, konsep sudah banyak yang memungkinkan kinerja pemerintah itu diukur sama seperti mengukur kinerja perusahaan-perusahaan swasta. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang umum dulu. Ya. Nanti kita bisa kasih contoh-contoh yang lain, ya, yang untuk penerapan, umpamanya kita bahas tentang public focus. Nah, itu kita aplikasikan ke banyak kasus-kasus nanti. Saya kira untuk sementara situ dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih.